wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini pertemuan kita yang kelima. Sebelum kita masuk pertemuan, diperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Yeni Putra, sarjana komputer, lahir di Selipawang 3 Januari 1988. Di sini ada yang harus disampaikan, di mana ilmu dapat dengan belajar, skill dapat dengan berlatih. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus safety introduction atau mengamankan lingkungan di tempat kita. Yang pertama, tidak boleh tidur, tidur. Yang kedua, tidak boleh merokok, lalu menggunakan smartphone dan makan. Makan di ruang ini tidak dianjurkan. Nanti kalau mau makan boleh istirahat ke luar. Oke, baik, sebelum belajar, kalau itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membaca masing-masing dimulai. Selesai. Kita absen dulu ya. Adakah yang namanya Aisyah? Hadir Pak. Hadir. Aldina? Hadir Pak. Murbaiti? Hadir Pak. Nur Hazila? Hadir Pak. Ya, Cindy? Hadir Pak. Tiara? Hadir Pak. Zelmi? Hadir Pak. Dafa? Satu yang tidak ada ya, selebihnya oke ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan Anda simak terlebih dahulu video yang singkat ini. Apa yang bisa nanti Anda simpulkan tentang video ini? Ini teknologi di masa yang akan datang ya. Perhatikan. Dari video yang singkat tadi, apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang bisa Anda tangkap dari video tadi? Silakan. Teknologi, ya, perkembangan teknologi, penggunaan fitur-fitur. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang media input dan output. Nah, menurut pendapat saudara, gambar yang ini gambar apa? Oh, sampingnya ini apa namanya? PS. Ini apa namanya? Ini oke, supermarket. Scan. Lalu ini? Ini? Yang ini? Tablet. Ya. Nah, menurut pendapat saudara, manakah yang termasuk media input yang dimasukkan data? Yang media input yang mana dari sebanyak media? Tablet, apa lagi? Nah, input. Mic apakah input? Mic. Speaker apakah input? Speaker dia keluar suara. Kita lihat keyboard, mouse, joystick, scanner, mic, dan touchscreen. Ini masuk dalam media input. Nah, kalau yang kedua berarti apa? Speaker ini masuk media output. Proyektor itu media output. Di sini keluar, sana dan dipancarkan ke layar kita, itu masuk ke dalam media output yang dikeluarkan. Ya. Nah, setelah kita mulai memahami pembelajaran yang telah kita pelajari di minggu lalu, maka kita akan masuk ke pembelajaran hari ini,
yaitu tentang menggunakan struktur kontrol percabangan if, then, dan else dalam membuat program. Sebelumnya kita sudah membuat program menggunakan bahasa pemrograman PHP, itu menggunakan Visual Studio Code sebagai editor dan menggunakan Sound sebagai web server atau hostnya. Nah, setelah kita mengetahui judul, kita menyampaikan ini adalah roadmap perjalanan kita menuju Zero to Spoon. Di sini ada namanya unit pelatihan, yaitu mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Ya. Lalu elemen kompetensinya membuat program sederhana, KUK atau kriteria untuk kerjanya, yaitu struktur kontrol percabangan dan pemulangan dalam membuat program telah digunakan. Nah, judul kita berada di menggunakan struktur kontrol tersebut. Tujuan dari pelatihan kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian fungsi dan jenis dari kontrol percabangan if, then, dan else. Lalu menggunakan, ya, sudah paham caranya, tahu fungsi maknanya, lalu menggunakan itu yang namanya adalah struktur kontrol percabangan. Kalau setelah mengikuti pelatihan, ya, Anda sudah mengikuti pelatihan, memiliki atau mendapatkan manfaat. Yang pertama, yaitu peserta pelatihan mampu membuat program sederhana menggunakan struktur kontrol percabangan if, then, dan else secara tepat sesuai dengan konsep logika standar pemrograman terstruktur. Ini manfaatnya. Nah, kita sudah tahu apa itu tujuan dan manfaat, sehingga kita tahu yang kita kerjakan ini kemana arahnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok, di mana ada pengertian. Ya. Pengertian dari struktur kontrol percabangan itu merupakan algoritma pemrograman yang memiliki kondisi, ada kondisi tertentu dengan perintah dijalankan oleh suatu program. Ada kondisi. Nah, di mana fungsi itu untuk menjalankan suatu perintah, dia akan memeriksa kondisi tertentu melalui operator logika. Operator logika itu ada besar, kecil, besar sama dengan. Nah, ini operator logika. Lalu premis yang digunakan adalah jika maka. Jika nilai saya 70, maka saya lulus. Jika nilai saya 60, maka saya gagal. Maka premis itu adalah jika maka. Ini ada ilustrasinya. Nah, di sana ada lihat flowchartnya. Jika dia terpenuhi, maka hasilnya adalah yang terpenuhi. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai kepada nilai tidak. Sampai di sini dengan pengertian fungsi, apakah ada yang mau tanyakan? Fungsinya, lalu pengertian ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ini ada beberapa 3 jenis struktur kontrol percabangan. Yang pertama ada if, then, satu kondisi saja. Ya. Lulus, gagal. Ya. Lalu yang kedua ada if, else, dan berhenti dengan if lagi. Ini 2 kondisi. Lalu ada yang 3. Contoh 3 percabangan, kita pilih menu. Menu 1 ayam, menu 2 ikan, menu 3 mungkin sate. Pasti pilih yang tab 1 keluar namanya ikan, tab 2 keluar namanya sayur dan sebagainya. Kita gunakan yang namanya if percabang 3 kondisi. Nah, kita menggunakan namanya operator untuk sebagai nilai pembanding. Contoh di sini ada kecil. Kecil itu yang di keyboard itu di sebelah N, kecil ya. Lalu besar sama dengan. Ya. Lalu besar sama atau tidak sama. Besar sama, kecil sama atau tidak sama. Nah, ini ada contoh penelitiannya. Di mana di sini ada kondisi. Setelah kondisi ada pernyataan. Ya. Hasil dari kondisi ini apa pernyataannya?
Kondisi kedua apa pernyataannya? Kondisi tiga apa pernyataan? Contoh, di sini kita mencontohkan nilai. Jika nilai besar dari 85, maka keterangannya A. Jika nilai besar dari 75, maka B. Selain ini, maka C. Berarti 74, 73 tulis. Ya. Nanti akan kita buat coding programmingnya seperti ini akan kita kerjakan. Kalau kita deklarasikan dulu, if-nya 1, lalu ada kondisi, lalu ada parameter pembanding, lalu nilainya, lalu keterangan ini adalah pernyataan. Pernyataannya bisa lulus, bisa gagal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ragu? Sebelum kita mendemonstrasikan, yang penting yang Anda pahami dulu adalah dia punya struktur di mana if ada else. Ya. Di sini adalah kondisi. Setelah kondisi ini ada nilai pembanding atau parameter aritmatika. Sini nilainya. Lalu keterangan di sini adalah pernyataan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita demonstrasikan? Ada? Kita demonstrasikan dulu ya. Kita menggunakan Visual Studio Code. Oke, di mana? Kelihatan ya? Kita buka PHP dulu. Di sini ada nilai. Kita masukkan nilai adalah 85. Lalu kita tampilkan nilai menggunakan echo. Lalu kita buat pengulangan. Kita buat perbandingan di mana jika nilai besar dari 75, maka yang jadi pernyataan keterangan lulus. Selain itu berarti gagal. Lalu kita jalankan di browser. Nah, jika nilai itu besar dari 75, maka lulus. Kita masukkan nilainya 85, berarti dia lulus. Nah, ini namanya if else. Lalu bagaimana kalau if else-nya lebih dari 1 atau 2 ya, if else? Maka di sini kita akan buatkan nilai besar dari 65. Maka keterangan kita buat ungkapan nilainya A, nilainya B. Ya. Maka kita jalankan nilai 85 keterangannya adalah A. Kalau kita rubah menjadi 55, berarti nilainya akan menjadi B. Ya. Di sini nilainya akan menjadi B. Kecil. Maka nilai akan menjadi B. Ya. Nah, yang tanda besar, tanda kecil ini adalah operator aritmatika yang kita gunakan untuk membandingkannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak, ini ada referensi dan modulnya. Silakan. Ini untuk referensi dan modul. Sekarang kita mencoba mengaplikasikannya. Silakan saudara buat.
aplikasi Ganzen dengan cara membuka programnya. Akan buka, ya. Lalu lihat yang di upgrade dia. akan dicoba. Ini dia. Di modul juga ada ruang dari modul. Kembali ke nanti menilai hasil yang dari ya kan. Sering nilai sama dengan 85 disebut dia. Sama dengan 85. Ya. Setiap akhir perintah itu di PHP itu menggunakan titik koma, enter. Echo untuk mencetak, ada yang ragu, aku boleh tanya dulu. Saya. Setiap yang dibuka jangan lupa ditutup ya. Atau if buka kurung, tutup kurung jangan lupa. Echo itu untuk menampilkan di layar. Kutip 1, kutip 2 itu pengaruh ya. Ya kayak sensitif, jadi harus sama ya. Nah, kalau bagian sudah akan dijalankan. Jalankan gunakan browser. Sudah ada yang berhasil? Untuk menjalankannya buka browser, lalu ketik localhost, lalu nama folder kita. Localhost, nama folder enter. Ini hasilnya. Hasilnya kalau kita masukkan angka 55 maka dia akan keterangannya B. Dari bisa ya. Nah, ada nilainya A, ada sini. Ini betul ya, 85 nilainya adalah A. Jadi sudah satu orang sudah berhasil, ada yang lain? Nah, di sana juga ya, 2, 3. Oke, silakan disimpan terlebih dahulu. Kita sudah hampir 80% yang sudah memahaminya.
Simpulkan. Oke, silakan lihat ke depan sebentar. Oke, dapat kita simpulkan gimana tadi sudah memahami pengertian dari penggunaan struktur kontrol if, else, dan then, ya. Lalu premisnya adalah jika maka, yang harus ingat jika maka. Jika jam 8 maka pagi, jika jam 3 maka sore. Nah, itu. Jika matahari terbenam maka malam, jika matahari terbit maka pagi. Nah, ini premisnya yang harus kita pahami. Oke. Untuk melihat seberapa besar capaian Anda pahami, ini ada beberapa soal yang boleh dilihat soalnya. Soal untuk evaluasi yang akan saudara kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Di mana penggunaan if, then, dan else itu soalnya adalah menentukan hari, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, jika pilihan satu Senin, pilihan dua Selasa, sampai pilihan ketujuh adalah Minggu. Local of sembari Bapak mengecek hasil pengerjaannya. Ya. Oh iya. Dikerjakannya dulu nih. Yang sudah selesai, boleh. Sudah. Oke, nilainya sudah kita dapatkan ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman saudara di rumah, maka akan ada tugas atau latihan di rumah. Nanti dikumpul minggu depan paling lambat jam 23.59. Soalnya ada di grup kita atau di classroom, boleh dilihat classroomnya masing-masing nanti. Di sana sudah ada link penugasan. Silakan diambil soalnya lalu dikerjakan. Oke, sebelum kita tutup pertemuan ini, ada sebuah kata bijak mengatakan di mana ilmu didapat dengan belajar, skill didapat dengan berlatih. Anda sudah belajar, maka berlatihlah dengan soal-soal sehingga kita bisa lebih cepat memahami segala sesuatunya. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita rapikan dulu perangkat kita. Silakan dimatikan semuanya. Perangkat kita matikan sesuai dengan standar yang ada, di mana kembalikan media pada tempatnya. Oke, baik, tinggal mengucapkan alhamdulillah kita tutup pertemuan kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.